Saudara, proses pemulangan WNI di Iran ke tanah air tengah berlangsung. Kementerian Luar Negeri menyebut ada 97 WNI akan dipulangkan secara bertahap. Untuk membahas langkah pemerintah memulangkan WNI di Iran, sudah bergabung bersama saya di Jurnal Merah Putih, mantan wartawan Istana Harian Kompas, Suhartono. Mas Har, apa kabar? Baik, Mbak. Mas Har, Anda sendiri melihat bagaimana ini proses pemulangan WNI di Iran tengah berlangsung secara bertahap. Anda melihatnya langkah kontingensi dan juga evakuasi dari pemerintah ini seperti apa, Mas? Jadi memang sejak awal ya, sejak di kunjungan di Rusia, kan Presiden sudah memerintahkan Menlu ya, Pak Sugiono sudah menyatakan juga kepada wartawan, sudah ada perintah untuk melakukan langkah-langkah darurat, termasuk diantaranya melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang jumlahnya sekitar 380 orang ya, tentu harus bertahap dilakukannya. Nah, langkah ini tentu harus didukung oleh komitmen ya pertama. Kedua adalah memang ada langkah cepat dan tepat gitu ya, karena ini kan perang sudah begitu gencar ya, sudah melibatkan pihak-pihak lain juga. Jadi memang menghindari atau penyelamatan warga negara harus segera dilakukan. Butuh diplomasi dan lobi politik yang bagus, yang cepat dan tepat. Sehingga langkah ini sekarang sudah dimulai dengan pemulangan dari 29, sekarang meningkat menjadi 97 orang nanti sore ini ya. Tentu tepatnya nanti kemungkinan sekitar sore baru sampai di Bandara Soekarno-Hatta begitu, Mas Har. Namun Anda juga melihat proses pemulangannya ini seperti apa, Mas? Ya, ini kan tentu harus diawali dengan perencanaan ya. Di tengah situasi yang cepat dan tepat ini, pemerintah pasti melalui Kemlu harus melakukan perencanaan yang baik. Perencanaan lalu dilakukan melakukan lobby-lobby dan juga kerjasama. Diplomasi politik harus dilakukan ya, terutama karena memang nggak mungkin harus dari Teheran, lalu harus keluar. Nah, akhirnya kan ditempuh melalui ibu kota Azerbaijan ya, di Baku ya. Mereka sudah di sana dan nanti tinggal dibawa ke Indonesia. Dan sebagian ada yang memang dipulangkan melalui Jeddah. Nah, langkah ini menunjukkan keberhasilan juga diplomasi Indonesia, gitu ya. Karena memang sebelum diplomasi sudah ada relasi yang baik. Nah, Indonesia dengan Azerbaijan cukup baik, begitu juga dengan Arab Saudi. Nah, langkah-langkah diplomasi yang baik ini tentu akan mempercepat dan membantu evakuasi yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Oke, dan tentu saja kalau misalnya tidak mudah ini karena harus dievakuasi melalui negara tetangga Iran, yaitu kalau misalnya di Azerbaijan ada lewat Baku, kemudian dari Arab Saudi juga begitu melalui Jeddah. Ini berarti membuktikan bahwa pemerintah kita berhasil untuk melakukan lobby-lobby, Mas Har. Iya, lobby itu berhasil ya, sambil kita menanti total nanti 380 semuanya, rencana Kamis itu bisa dipulangkan dengan aman dan selamat atau tidak. Karena memang pada saat-saat genting seperti ini, penting adalah upaya-upaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara manapun juga. Jadi bisa diantisipasi bila mana terjadi segala sesuatu. Misalnya dengan Azerbaijan yang mungkin tidak terlalu penting, tapi Indonesia mengutamakan juga relasi yang baik. Sehingga tatkala ada kegentingan yang memaksa, sehingga kita bisa lebih berperan lebih cepat melalui diplomat-diplomat Indonesia yang ada di berbagai tempat, terutama juga di Azerbaijan. Dia melakukan langkah yang cepat dan bisa mempertegas untuk pemulangan warga negara Indonesia. Oke, dan tentu kalau dari Kemenlu menargetkan untuk bisa menuntaskan kepulangan warga negara kita di hari Kamis nanti ya, Mas Har ya. Iya, nah, betul. Anda melihatnya sendiri kalau misalnya bisa tuntas, apakah langkah pemerintah ini cukup tepat mengingat ada beberapa warga negara kita juga yang masih di Iran belum ingin ya untuk dievakuasi karena mereka menganggap lokasi mereka masih aman. Bagaimana, Mas? Ya, memang
apapun kan evakuasi itu adalah menghindari resiko dan menyelamatkan warga negara. Satupun warga negara Indonesia harus diselamatkan dimanapun. Nah, sehingga pasti upaya-upaya baik oleh Kemlu dan pihak-pihak lainnya, tentu juga intelijen Indonesia ikut membantu aparat untuk mengeluarkan mereka dan bergabung dengan warga negara lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Sehingga tercapai target yang 380 orang itu. Kan memang melihat pengalaman dulu kita sudah berhasil ya. Apa yang dilakukan pemerintah kita dulu ketika mengevakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan, Cina, dan juga dari Jepang ketika COVID-19, lalu disusul krisis politik di Mesir, yang kita juga berhasil memulangkan semuanya warga negara Indonesia secara bertahap. Nah, langkah-langkah yang sudah pernah ditempuh oleh Kemlu, sekarang tinggal diterapkan kembali. Jadi langkah-langkah yang dulu itu menjadi benchmark gitu ya. Nah, langkah sekarang pun juga akan menjadi benchmark untuk tahapan berikutnya memulangkan kembali warga negara Indonesia hingga tercapai 380. Baik. Seperti itu, Mbak. Terakhir, Mas Har, Anda sebagai wartawan senior Istana, harian Kompas, apa yang bisa Anda katakan untuk proses pemulangan ini supaya tentu proses ini kita sama-sama ingin berjalan dengan lancar dan semua warga negara kita bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat? Ya, meskipun sudah berjalan ya, tetap Presiden harus tetap mengawasi ya. Kemlu juga harus tetap ikut mengawasi karena proses ini memang tidak mudah. Di tengah gempuran, saling serang gitu ya antara Israel dan Iran, dibantu juga oleh Amerika, ikut memperkeruh suasana sehingga memang kepastian pemulangan selamat sampai di Jakarta atau di daerah-daerah yang aman harus dipastikan oleh Presiden. Jadi memang apapun Presiden maupun Menteri Luar Negeri harus terus mengawasi ini sampai mereka kembali atau berada di tempat yang aman. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Mas Har, terima kasih atas penjelasannya. Tentu kita berdoa bersama-sama supaya proses pemulangan warga negara Indonesia kita dari Iran dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Mas Har, untuk waktunya. Sama-sama, Mbak. Dan saudara, kita akan kembali seusai jeda dengan informasi warga Kota Depok, Jawa Barat memenuhi kantor